yang akan membahas seputar dunia kesehatan khususnya di bidang luka, stoma, dan inkontinensia. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana luka yang kering itu dapat sembuh tanpa bekas. Sahabat, apakah pernah melihat luka yang kering namun berwarna hitam? Ya, atau dia kering juga tapi ada yang berwarna kuning dan dikatakan bahwa oh bagus nih, kan lukanya kering, berarti ini udah sembuh gitu ya. Luka yang permukaannya berwarna kuning dan hitam itu harus menjadi perhatian khusus. Karena pada permukaan luka yang berwarna hitam dan kuning, di situ berarti pembuluh darahnya sudah tidak ada lagi. Dan itu merupakan jaringan yang sudah mati, kulit kita bagiannya yang sudah mati yang perlu dilepaskan. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Memang nanti kita harus menggunakan kondisi lingkungan yang lembab pada sekitar lukanya, supaya jaringan kulit kita yang berwarna kuning dan hitam itu bisa terlepas dengan sendirinya. Jika pada jaringan kulit yang berwarna kuning dan hitam tersebut tidak diangkat, itu sangat berisiko untuk terjadinya infeksi. Dikarenakan pada jaringan mati tersebut yang berwarna kuning dan hitam, di situ banyak bakteri yang suka banget untuk hidup dan tinggal di situ. Sehingga perlu untuk diangkat dengan menggunakan konsep perawatan luka yang benar. Contoh yang paling simpel yang bisa kita lihat adalah pada saat seseorang mengalami kecelakaan ya, kecelakaan yang menyebabkan bagian kulitnya itu tergesek ya, misalnya jatuh di jalan gitu dan tergesek. Dan kita juga bisa melihat pada pasien-pasien dengan luka bakar gitu ya. Nah, itu misalnya dibiarkan saja ya, atau dikompres-kompres dengan cairan-cairan yang ada di pasaran saat ini dan menyebabkan lukanya menjadi berwarna hitam dan kering. Nah, itu adalah salah satu contoh, jadi menyebabkan terjadinya keropeng misalnya. Nah, itu juga penting untuk dijadikan perhatian khusus, karena kalau dengan perawatan yang tidak tepat itu akan lama. Berikutnya adalah jaringan yang berwarna merah, atau paling baiknya kita sebut jaringan yang berwarna merah segar. Ya, merah segar itu sangat baik sekali. Itu adalah jenis luka yang baik banget untuk kita tangani segera supaya tidak terjadi bekas. Nah, kenapa bagus? Karena pada jaringan yang berwarna merah segar berarti pembuluh darahnya juga bagus di situ, dan juga jaringannya berarti siap untuk tumbuh segera dengan cara yang tepat. Kita bisa kenali luka yang berwarna merah segar itu yang seperti apa? Luka yang baru terjadi. Kembali lagi tadi ke luka yang lecet yang sudah kita bahas. Pada saat mulai terjadinya luka, itu akan berwarna merah segar karena baru terjadi. Kalau luka yang berwarna hitam, itu kemungkinan besar terjadinya setelah 1 minggu atau 2 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, seperti pada kasus pasien dengan luka diabetes misalnya, atau tadi ya dengan kasus karena jatuh atau luka bakar yang sudah terjadi berminggu-minggu, dan itu akan terjadi luka yang berwarna hitam. Pertanyaannya adalah, gimana dong kalau luka saya atau luka keluarga saya atau keluarga teman saya gitu ya, atau yang lainnya sudah terjadi ya, dimana luka itu sudah tidak berwarna merah segar lagi tapi sekarang sudah berwarna hitam dan kuning, atau sebaliknya mau melakukan pencegahan lebih awal. Gimana caranya supaya luka yang merah tidak menjadi kuning dan hitam, sehingga nanti proses penyembuhannya nggak lama dan menimbulkan bekas. Ada 2 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah proses pencucian luka. Pencucian luka itu penting sahabat, sehingga perlu dilakukan dengan baik. Mencuci luka apakah sudah sering dilakukan oleh semua orang? Baik itu tenaga medis dan juga di masyarakat. Oh iya, udah dilakukan. Namun yang perlu penekanan khusus adalah bagaimana kita memilih cairan yang tepat dalam pencucian luka tersebut. Jika kita menggunakan cairan yang menyebabkan kerusakan atau kita sebut dengan toksik pada permukaan kulit, akan menyebabkan permukaan kulit tersebut menjadi rusak.
dan itu yang akan memicu untuk terjadinya perubahan kulit dari yang berwarna merah menjadi kuning dan hitam atau kulitnya menjadi mati. Pembuluh darahnya pun di situ semuanya akan rusak. Sehingga penting untuk pemilihan cairan. Nah, lalu cairan apa yang baik untuk perawatan luka? Cairan yang sangat direkomendasikan itu adalah cairan yang disebut dengan NaCl atau normal salin yang biasa kita lihat di layanan kesehatan ya, baik di rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik, bahkan di praktek-praktek perawatan luka, baik perawat dan dokter yang telah melakukannya. Oleh karena itu, penting untuk memilih cairan yang tepat. Berikutnya, kalau nggak punya NaCl, pakai apa dong di rumah gitu ya? Nah, yang bisa kita gunakan adalah cairan yang sudah matang atau air minum ya, air minum yang sudah matang pastinya. Nah, itu bisa kita gunakan. Berikutnya, apakah cukup dengan menggunakan cairan saja? Sementara luka kita mungkin itu kotor ya, baik itu tadi seperti jatuh di jalan, atau mungkin bahkan ada yang jatuh di selokan ya kan, atau mungkin ada kena kotoran-kotoran yang lain lah ya. Nah, itu juga bisa menggunakan sabun pencuci luka khusus ya. Itu bisa digunakan, tapi yang menjadi perhatian khusus adalah gunakan sabun yang tidak mengandung klorheksidin ya, sehingga tidak merusak permukaan dari luka tersebut. Nah, kemudian yang berikut, bagaimana cara mencuci lukanya? Kita mencuci luka bukan hanya pada lukanya sahabat, tapi kita juga wajib mencuci sekitar lukanya juga ya, apalagi kalau kotor ya. Jadi wajib untuk mencuci pada luka dan sekitar lukanya, baik dengan NaCl atau air mata, kemudian kita gunakan sabun dan kita bilas seluruhnya sampai bersih. Prinsip yang kedua adalah menciptakan lingkungan baik di luka dan di sekitar luka itu agar tetap lembab, bukan becek. Nah, ini yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena dengan konsep lembab ini membuat jaringan kulit kita yang berwarna kuning dan hitam itu mudah lumer, atau dia mudah berpisah dengan jaringan merah yang ada di bawahnya, dan dia bisa diangkat dengan sempurna tanpa harus merasa kesakitan ya. Apalagi pada anak-anak menjadi nyeri, berteriak-teriak, bahkan mereka bisa sampai dengan trauma ya. Yang bisa kita lihat ya tadi pada kasus anak yang jatuh ya, atau yang sering terjadi ini pada anak-anak yang habis dikitan ya. Jadi terjadi kropeng gitu di sekitar bekas kitannya, dan ibu sering mengganti gitu ya, dan ternyata menyebabkan ada bagian di sekitar lukanya ada yang merah, kemudian lengket dan sebagainya. Dengan konsep lembab tidak menyebabkan lagi balutan itu lengket ke luka, kemudian itu tidak menyebabkan lagi kering di sekitarnya sehingga mudah dilepaskan. Itu yang bisa kita perhatikan. Yang berikutnya yang kita bisa lihat, dengan konsep lembab, luka tadi yang sudah berwarna merah akan tumbuh lebih cepat sehingga dia akan menutup dengan sempurna. Ya, itu yang perlu kita perhatikan dengan konsep lembab. Satu lagi nih yang perlu kita lihat, dengan keuntungan menggunakan konsep lembab, bakteri semakin tidak banyak hidup di situ karena mereka nggak terlalu suka dengan lingkungan yang lembab. Jadi sangat menguntungkan ya dengan konsep lembab. Balutan yang bisa kita pilih untuk bisa menciptakan kelembaban adalah dengan menggunakan balutan chitosan cream ya sahabat. Dengan menggunakan chitosan cream, karena kandungannya ada vaselin ya, jadi memang kadar minyaknya sangat tinggi, kemudian ada zincnya, dan yang pastinya chitosan yang dapat membunuh bakteri juga, itu sangat-sangat bisa membuat atau menolong kita untuk menjaga lingkungan di sekitar luka itu lembab. Kenapa? Karena balutan ini tidak dibuka pagi sore atau dibuka setiap hari, namun kita akan menjaga balutan ini ya agar tetap tertutup selama 3 hari. Apakah nanti luka menjadi bau dan menjadi busuk dong ya? Nah, ini harapannya tidak akan terjadi karena memang lukanya ini kita support supaya semakin mudah terangkat untuk jaringan kuning dan hitam. Namun apabila kita menemukan luka tersebut ternyata sudah banyak nanahnya nih misalnya, atau semakin berbau, nah ini kita perlu penggunaan silver. Silver bisa kita gunakan, tapi ini sangat direkomendasikan agar menghubungi para praktisi luka yang ada di sekitar sahabat sekalian ya.
Jadi baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, atau praktek perawatan luka, baik perawat maupun dokter yang melayani itu, silakan untuk berkonsultasi supaya mereka bisa mengidentifikasi tanda-tanda infeksi yang terjadi baik pada luka dan juga di seluruh tubuh. Mungkin perlu untuk pemeriksaan laboratorium. Dari tadi kan kita udah bahas nih ya, bagaimana luka yang kuning dan hitam bisa menjadi merah dan sembuh, atau luka yang merah supaya bisa sembuh sempurna juga dan tanpa bekas ya. Jadi sekarang yuk kita lihat beberapa kasus-kasus luka yang akhirnya menjadi sembuh dan hasilnya bagus. Jadi begitu banyaknya luka yang sudah ditangani dengan konsep perawatan luka lembab tadi. Jadi mulai sekarang simple banget ya cara melakukan perawatan luka dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Silakan para sahabat sekalian mencoba sendiri ya. Jika ada menemukan luka di sekitar lingkungan kita, boleh dilakukan perawatan dengan konsep lembab. Jika mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada kami, menghubungi kami, dan kami siap untuk menolong para sahabat sekalian agar bisa melakukan perawatan luka hingga tepat waktu dan juga semua hasilnya bagus ya, tanpa bekas. Baik sahabat, sekian dulu untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ini bermanfaat silakan di like, kemudian juga di subscribe, dan jangan lupa di share kepada keluarga maupun sahabat kita yang lainnya. Sampai jumpa lagi, salam sehat.